Ini dia Kupra, Khalid, Selena ternyata. Aduh, like-nya Kenapa, udah kenapa? 23.000. Ampun Wih, guys, dikit lagi, ampun. Bos. Oke, kali ini Alter Ego masih dengan band yang sama dari Aura Fire juga tidak melepas Selena seorang Udil Surbakti. Juliansa Surbakti. Juliansa Surbakti. Iya, Muhammad Juliansa Surbakti. Wih, panggilannya jadi Udil Surbakti. Udil. Kalau Oji nama aslinya Keren banget nama apa? gua. Fauzianska Ramadan. Ramadan. Tapi orang manggil Fauzi Iskandar. Gara-gara Instagram gue Fauzi Anskar. Sejak kapan bapak gue ngasih nama Iskandar? Iskandar. Kapan tumpengan lagi? Bapak gue kan jauh di sana. Zakaria kali Nah, juga. makanya kan kesel banget ya. Ya Allah. Oke, dan pick kembali menghilang. Tapi siapakah Apa first tuh? pick yang akan diambil oleh Alter Ego? Wih, manis Wih. sekali. Yusong ternyata yang diamankan kali ini. Manis sekali yang Luar lewat biasa. barusan ya. Yusong Ampun. ya. Kali ini dari Yamato Ngapai bakal menggunakan Yujong. Yep. Karena mereka sudah pede banget, DJ Khalidnya udah nggak bisa on the floor lagi, Ya. tapi on the substitution. Dan Link masih diamankan, nggak boleh bermain untuk seorang Sally Boy The Miracle Boy. Tapi Aura Fire, mereka berkesempatan untuk mendapatkan Yu Sin Sin. Mereka berkesempatan untuk mendapatkan Yusin Sin Atlas, ataukah mereka emang pede aja Lauyi, sama oke Yusin Sin. Lauyi, Atlas, Esmeralda, Uranus. Esmeralda. Wah, banyak banget kebuka nih, diadu semua bro. Nggak ada takut-takutnya para kedua pemain dari tim Alter Ego dan juga Aura Fire, Pak Pulung. Oke, Selena sekarang hilang tapi Parsha masih kebuka. Akankah Udil untuk sekarang langsung mengamankan Parshanya atau dia lebih memilih untuk hero-hero lainnya? Tapi untuk Aura sendiri mereka juga udah nyaman. Mereka udah memiliki satu core, mereka udah memiliki sideline yang cukup kuat juga. Sementara itu untuk Alter Ego mereka untuk sekarang masih memiliki Yuzong doang. Masih berpikir keras, tapi untuk pilihan ada Baxia yang bisa diambil juga secara tidak langsung ataupun Lunox bisa digunakan untuk langsung nabrak ke arah Baxia Esmeralda. oke sih, Baxia oke ya. Baxia Lunox bisa dipakai untuk langsung nabrak ke arah Esmeralda. Baxia Uranus. Baxia Uranus oke sih. Tapi ternyata Atlas, Atlas sama Farsa. Atlas dan Tamus. juga Tamus. Oke, So, sideline mereka dan juga tanknya udah aman. Berarti hanya tinggal support dan juga core-nya. nggak mau main ini dia, nggak mau main apa namanya? Nggak mau main Lunox ataupun nggak mau main Baxia ya? Uranus. Iya, dia main Tamus. Sideline-nya udah kuat dari kedua belah pihak. Yep. Uranus terbuka sangat bebas. Kalau Uranus di-pick oleh Aura, ini bakal menjadi salah satu hal yang cukup kuat untuk mungkin head to head melawan seorang Tamus ataupun Yuzong ya setidaknya ya. Iya, benar banget. Iya, lewat lagi ya yang manis-manis. Belum Memang belum sekarang. lewat dong. Belum lewat. Oh iya, di-pick. belum di-pick ya, belum Belum. di-pick tadi. Kemana Sabar. fokusnya tadi tuh sahabat? Iya, kali ini Trust masih berpikir dengan keras sebelum dia bakal dihajar dan ternyata Baxianya Baxianya jadi diambil. pilihan. Tapi ini aku bingung. Aku bingung. Baxianya taruh di samping atau di mid? Bisa aja Baxianya di samping. Kayaknya bakal jadi roamer loh. Dia bakal di tengah tapi udah ngiter-ngiter sendiri-sendiri aja. Tapi Lunox kemungkinan bisa untuk di-ban sekarang loh. Karena setidaknya Siapa bilang Baxia di tengah terus ngeronda? Ya muter-muter, Pak. iya emang bener Pak. Dia di tengah terus muter-muter aja sendirian nabrak-nabrakin Pak. Hantam juga nih. Ya udah KB aja deh yang wakilin gua dah. Oke, kalau itu setuju gua. Ayo. Yang di band Pak Pulung kali ini bakal dari pemain Aura Lunox. Fire. Harusnya Parsa kalau enggak Lunox. Lunox support boleh. Lunox mungkin di ban. Lunox support boleh, tapi maybe. Lunox di Atau ban. nggak Chang'e mau diambil harusnya. Lancelot ternyata. Your Wow. team is Wow. Lancelot tapi Roger kebuka. Lancelot ada diamankan, Roger kebuka. Alter Ego harus ngamanin Chang'e-nya, mungkin respect dengan game yang kedua. Ya nggak sih? Harus Meteor Shower-nya. Soalnya tadi warna birunya keren banget kan. Cantik pula gitu loh. Dengan warna merah marun yang digunakan tadi begitu manisnya. Iya. Tapi masih berpikir keras juga Chang'e, siapa. amanin Chang'e-nya. Chang'e Ayo, kah? respect ban. Respect ban terhadap Chang'e kah? Pak Pulung ingat. Oh, Uranus, ternyata Uranus. Pak. team. Dia bisa ngambil Chang'e dong. Gue sih respect banget karena respect is the key. Respect adalah kunci ya. Ya, pokoknya setiap bermain nih kita lihat dari Aura Fire siapa yang pakai Purify karena itu ada Atlas. Pokoknya respect is the key. Kalau nggak respect mah itu dia tuh bahaya. Kalau kita misalnya main nih ada Cho, ada Atlas, Ya. terus ada misalnya apa lagi ya Parsa ya kan, nggak ada yang pakai Purify, wah nggak ada respect-respectnya mah enak banget tuh. Langsung dibaku hantam kali ini. Masih menunggu Aura Fire, mereka masih memilih
Jujur, Apa lagi Popol yang akan kebuka mereka sangat ambil ya? bebas kali ini kalau mereka mau main Popol yang Nggak ketebak semua jadi apa kalau Polpa, apakah Polpa bakal diamanin? Karena bisa dipakai Baxia di samping, Polpa di mid. Oh, Hilda. Oke, alright. Alright, Hilda untuk macul ke arah belakang. Berarti tandanya Sally Boy dan Miracle Boy kali ini bakal benar-benar kesulitan. Di garis front line-nya dia bakal bisa ditabrak sama Baxia. Bakal bisa diterjun payung sama Valir, seorang. Ya Valir, oke. Oke. Oke, gue Valir. Ini Esmeralda nggak bakal bisa sembarangan masuk. Esmeraldanya bakal sabar untuk apa namanya ketika dia melanjutkan dengan selendang mayanya. Iya, karena dengan ada burst fireball dan juga tidak ada sharing torrent yang langsung mendorong di saat ada orang maju, tapi dengan burst fireballnya nge-slow-in itu udah paling bete banget di dunia. Untuk core-nya Lancelot udah hilang, Hayabusa tadi belum efektif dan ternyata Cloud nongol. Udah feeling gua. Cloud-nya nongol. Wow, ini dia. Dan untuk masing-masing core-nya dan ternyata Cecilion yang menjadi pilihankah karena masih Shadow Pick aja. Gue si Chang'e sih. Chang'e kalau nggak Cecil gua dibanding Kagura. Ini Cloud-nya nggak pakai Purify ketangkap Sanguine Cloud. Woi! Tuh kan. Cloud-nya Sally Boy itu rata-rata pakai Retribution. Pakai Sanguine Cloud, ketangkep Wagadiga Wow. Bener, Pak. Bener, hati-hati. Wah, gak dijawab. Tapi kan setidaknya dia juga punya Battle Mirror Image yang bisa dia gunakan tepat waktu juga di saat ada. Kan mereka tuh biasanya punya feeling nih, wah ini ada Sanguine Call nih, bentar lagi dia langsung pindah. Paham, dia pindah. Kalau ditabrak pas pindah, Ya puyeng. kalau pas pindah ditubruk sama Selendang Maya, Ya itu apa? pas pindah ada Hilda. Itulah gunanya ada support-supportnya, Pak. Kamu dibilangin. Tapi kayaknya lebih tenang sih Sally Boy. Kenapa? Kagak saya lihat. Ayah Kagura ya. Kayak Kagura. Jadi kayak bisa dibilang ya, Kaguranya tuh kagak terlalu apa ya? Kagak terlalu bisa menangkap dia lah. Tapi kalau di burst pakai Ying yang Overton, Puyeng, Pak. pakai langsung ojek payung Sally Boy. Langsung Ditukar. Dia langsung ditaruh dikejar. pistolnya. Sini Bang, payungnya gua yang ambil dah. Gitu. Enggak, Pak. Dia mah tetap main pistol, Pak. Yang ngajak payung Dexternya, Pak. Iya, diperdayain dong, Bos. Dexter, Eh, Dexter sit-up. Sit-up. Jago juga. Bukan sit-up, sit-up. Oke deh, ini dari terapi kedua belah tim Alter Ego dengan adanya Yampai, Udil, dan Sally Boy dan Leo Murphy, Atlas, Cloud, Valir, Tamus, dan juga Yuzong. Yap, dan juga udah ada fans yang menggunakan Yisansin, lalu udah ada Esmeralda, ada Baxia, lalu ada Hilda, dan yang terakhir adalah Kagura. Itu dia teman-teman, 5 hero yang udah dipersiapkan, yang udah diambil oleh masing-masing tim. Dan ini dia game ketiga di match yang pertama antara Aura Fire versus Alter Ego. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan kedua? Dan tentunya masih dipandu oleh Ranger Mas dan juga Pak Pulung. Kali ini Yap. Hildanya bakal berada di side lane dan ternyata Baxia bakal menjadi tanker untuk game yang ketiga. Yo, Bapak. Sementara itu untuk Sally Boy di bagian tengah ya seperti biasa clearance di awal-awal perfect match dari Leo Murphy lebih terfokus untuk mengganggu Red Buff. Kan dia ngebuka Iya. vision. Dia Iya. ngebuka vision, tahu lagi masih red buff ya, kelihatan ya. Nah, Fanstrong clearing minion udah level 2 harusnya. Dan Sally Boy dapetin 2 Little Wanderer. Sedangkan para pemain dari tim Aura Fire, mereka agak sedikit ketinggalan dari segi gold. Karena gold yang didapatkan Alter Ego lebih tinggi. Iya, sementara yang satu sisi tadi terfokus untuk Red Buff, tapi di sisi lain terbuka untuk mendapatkan 2 Little Wanderer. XP-nya untuk di awal-awal lumayan, untuk 20 detik ke depan juga mereka akan mendapatkan regen HP. Tapi sekarang Blue Buff-nya akan menjadi objektif yang selanjutnya. Ya bukan hanya itu aja, para pemain dari tim Alter Ego lihat Udilnya bisa terbilang agak jauh di arah bawah. Dan sedangkan kalian bisa nonton MPL ID bareng sama Marsha, sama Lord Onyx Angsa, Baby Shark, sama tadi terakhir siapa? Baby Shark, Pak. Tapi ya masih bisa selamat. Ternyata Darkness-nya kali ini gak berhasil. Ditabrak. Dan Oh Flicker my save the God. day. Wow! Itu Darkness besok. Baxianya pakai sarung kalau dikolongin begitu bro. Wow, kalau lagi main futsal langsung dapat goceng begitu, Bos. Dikolongin Bos. Alright. Gila, Pakai sarung besok dan Aura Fans berhasil mendapatkan satu buah gold buff di arah top lane sepertinya. Para pemain dalam permainan tim Aura kali ini luar biasa. Dia konsistennya, dia tidak terlalu tertinggal di early game. Walaupun network hanya berbeda 100, baris oke, no problem. Baris, oke. 4.700 dan juga 4.600. Payung udah dilemparin juga. 3 hero berada di bagian bawah. Berotasi lagi menuju ke atas. Sementara Yam lebih memilih untuk monster jungle. Sally Boy masih membuka stack demi stack.
untuk menambah lagi attack speed-nya dan juga movement speed-nya. Yes, benar-benar para pemain yang luar biasa dari tim Aura Fire kali ini. Lihat Keira, 1-by-1 situation, tapi Udil bakal coba untuk membantu Yam. Kali ini bakal menuju ke arah bottom lane. Sedangkan ada perfect match kali ini menuju ke arah pemain dari tim Phantom dan juga Darkness. Revitalize sudah dibuka. Pai nggak mau terlalu terburu-buru, walaupun Inferno udah di-pop up, kali ini Seliboy lebih dipilih untuk mendapatkan farmingnya. Dan Pai coba dipaksa, ternyata ada Trust di sana. Udah mau coba dikeker dengan Falling Monster yang bukan Falling Starmon. Kali ini sudah berhasil kabur dengan Molten Sight-nya. Iya, hampir aja tadi ke gap posisinya berada di area rumputan. Tapi untuk red buff-nya udah hadir kembali, udah bisa dimanfaatkan. Sementara itu di bagian tengah, Seliboy masih diberi sebuah keleluasaan untuk melakukan farmingan, mengumpulkan XP demi XP, menambah levelnya. Tapi untuk itu, untuk sekarang jungle-nya kita lihat, emang ditinggalkan sebentar karena Turtle-nya juga udah hadir. Turtle akan menjadi objektif yang selanjutnya. Bener banget, dan para pemain dari tim Aura Fire bakal coba zoning out kali ini. Darkness bakal coba mendapatkan, tapi Retribution is real. Seliboy masih mendapatkan satu buah dan first blood di arah bottom. Sorry, di mid lane kayaknya. Ditumbangin dengan Mountain Choker-nya. Udil masih mendapatkan satu buah poin. Falling Star mengarahkan, tapi Leomorphy harus bisa, tapi Blending duet. 15 miliar masih mendapatkan double kill. Looking for triple kill. Dan kali ini Keira mau kemana, nggak boleh pulang, maunya digoyang. Dan ternyata masih bisa kabur ibu-ibu kosnya. Nggak berhasil ditumbangin oleh seorang Seliboy The Miracle Boy. Wow, Blazing Duet yang entah datang dari mana, itu dia tadi Blazing Duet 15M yang langsung mendapatkan 2 orang sekaligus lewat fatalik yang begitu baik dikeluarkan oleh Muti, disambut oleh Cloud. Baik banget. Bener banget, dan Fans masih coba untuk farming di arah bottom lane, mencoba untuk mendapatkan seorang Yam dan juga pundi-pundi gold, tapi ada Baxia Darkness yang ngebuka dengan baik. Udil bakal bergerak dan Valirnya harus mundur terlebih dahulu karena Udil bakal coba dipaksa oleh Fans dan juga Darkness bersama dengan seorang Keira. 4 orang di arah bottom lane, ini pertukaran harusnya jadi di arah top lane untuk Turret, dan Alter Ego harus kehilangan red buff harusnya ya. Iya, tapi seperti ya udah ini mereka nge-mirroringnya. Untuk sekarang nge-mirroringnya juga udah nggak tepat karena tadi red buff-nya udah diambil terlebih dahulu. Tapi untuk Yam, bisakah dia bertahan sedikit lagi? Untungnya pasifnya sekarang berjalan. Regen HP yang kita lihat udah berhasil didapatkan oleh Yuzong walaupun enggak sebanyak ataupun sekencang yang dulu karena udah dinner. Ya, dan ternyata ada pertukaran turret di arah top dan juga di arah bottom. Para pemain dari tim Alter Ego juga harus kehilangan dan bisa dibilang diunggulkan oleh Aura. Dia juga berhasil mendapatkan satu buah red buff dari seorang Seliboy The Miracle Boy. Kali ini dia dengan buff Turtle dan juga blue buff-nya harus sabar. Gak boleh terlalu terburu-buru, kayaknya bakal coba diinvasi. Lihat, Seliboy, dia bakal coba ngambilin satu buah red buff terlebih dahulu dan Retribution Israel. Terus bakal coba dipaksa, dipukul mundur. Tapi langsung ada satu buah seorang Zedar, ternyata damage-nya terlalu sakit dari seorang Terus harus mundur. Darkness sudah ada di sana. Para pemain dari tim Aura Fire nggak mau terlalu komit dan Blazing Duet untuk clear minion terlebih dahulu, Pak Pulung. Iya, langsung dihilangkan aja satu wave minion, langsung dibeton Miroimat ke arah lainnya, tapi tertangkap basah sekarang di dalam rerumputan. Ada home sweet home dari Hilda. Itu dia kejadian-kejadian yang pastinya tidak diinginkan apabila kita masuk rumput. Tapi ada Hilda di dalam, ada cangkul, kelar Bapak. Sharing torrent tadi kita lihat barusan aja. Tortoise Sauce telah dikeluarkan oleh seorang Darkness kali ini. Langsung ada Beyblade menuju ke arah seorang Seliboy The Miracle Boy karena dia tahu dia menggunakan satu bar Retribution dan lihat damage-nya terlalu besar. Darkness gak bisa bertahan dengan cukup banyak, langsung bisa diubah langsung ada Blazing Duet ke arah belakang. Fatalik wipe ke kanan. Fast berhasil ditumbangkan di arah belakang. Terakhir kita lihat Miracle Boy berhasil mendapatkan satu buah turtle oleh seorang Pastor dan shutdown from Trust, Pak Pulung. Iya, tapi tamunya masih ingin lebih, langsung aja maju ke bagian depan. Akankah Trust selamat? Tapi ternyata selamat. Tapi Yam langsung hadir, Kagura gak lama lagi umurnya hilang sudah. Tapi di sisi lain sekarang selamat. Kenapa dia nggak ngincer ke arah belakang, ke arah Trust ataupun Keira? Bisa kemungkinan besar bisa dapat 2 dari Yam, sedangkan Van Strongnya itu harusnya dikejar sama Pai aja, emang udah tumbang. Menurut aku pribadi ya. Iya, tapi setidaknya mereka bisa mendapatkan 2 karena ada 2 sisi tadi serangan yang bisa dilakukan ya. Tapi untuk sekarang memang begitu sakitnya Hilda, ya ampun cangkulannya Bu tolonglah Bu. Lihat ini benar-benar damage yang luar biasa dari seorang Hilda, tapi Darkness masih berada di arah boost di arah top lane. Para pemain dari tim Aura Fire benar-benar fokus untuk dapat satu buah inhibitor. Satu buah turret dari tim Alter Ego. Iya benar sekali, tapi teman-teman semua terima kasih karena kita sekarang udah menyentuh di angka 25.000 likes. Wow, mantap bos. Lagi untuk menuju ke 50.000 ya. 50.000 dulu lah mentor kita hari ini ya.
Ya, kalau udah 50.000 kita ngapain, Ji? Ebot, bosku. Buset. Nanti profesor juga Ebot. Profesor Bayangin, juga. orang pinter Ebot mau lihat gak? Mau lihat banget ntar aku. kita lihat ya. Iya, Gimana ya? semuanya pokoknya lihat aja ntar. Gini-gini deh. aja pokoknya bos, gitu. Nah, udah ya. Kita lihat di arah mid lane, Telly Boy ngepok damage, dia udah punya apa lihat? Telly Boy udah punya Demon Hunter Sword, bakal menuju ke arah sayap kayaknya. Sedangkan Aura Fire dari seorang Pan bakal coba untuk dapetin satu buah Blade of Despair. Lihat damage terlalu besar Sakit dari seorang banget, Darkness. Pak. Belum coba dipaksa, Blazing Duet masih tahan oleh seorang Darkness kali ini. Dan ternyata damage terlalu besar dan seharusnya down kali ini lewat Laset. Berhasil diamankan, terus menuju ke arah seorang Telly Boy dan Miracle Boy. Tapi ternyata Leo Murphy dan tidak di dinding diam-diam merayap menuju ke arah belakang. Iam. Udah ada satu Burning of Durance dari seorang Panstrom dan Pai-nya. Lihat dipaksa dengan adanya satu buah Blazing. Oh my god! Fataling Gaji langsung mendapatkan ke arah Kagura. Mau pergi kemana ojek Dragon payung? Tail-nya nyala, yang bakal coba dipasang kali ini. Keira gak boleh pulang, maunya digoyang. Ya ampun! Masih ada flicker kali ini di arah bottom lane. Keira still survive right there. Yoi, tapi sekarang Esmeralda dalam keadaan yang cukup tidak baik. Dan sekarang udah ada Blazing Duet yang langsung dikeluarkan. Esmeraldanya down, tapi Baxia hadir cukup terlambat. Dan mungkin aja dia bisa di pick off kembali. Tapi Yuzong di bottom lane pun harus hilang. Dipacul dengan cukup cepat. Keira udah punya Malefic Roar. Darkness sudah punya Athena Shield kali ini. Seorang Udil sepertinya bisa membakar tapi tidak bisa terlalu masuk damage-nya seperti sebelumnya. Dan Keira di arah bottom lane mengerjakan tugasnya dengan luar biasa. Dash job-nya. Dan bukan job dash-nya, berhasil dikerjakan dengan baik. Gimana Ji? Dash job, bukan. Coba diulang. Dash job-nya bukan Job desk apa desk job? Ya dua-duanya tapi Pai di arah bottom lane bakal coba dipacul. Tapi ada Leo Murphy mencoba untuk membantu perfect match. Langsung ada Banting, dan bos. ternyata perfect match. Swipe kanan dan bisa melaju ke jenjang berikutnya. Iya udah dari tadi udah kayaknya udah gregetan banget. Masa sisa sedikit SP-nya berhasil kabur masuk rumput. Udah selamat lagi, berhasil masuk rumput selamat lagi. Tapi juga untuk kali ini Hildanya pun harus hilang. Mereka mendapatkan satu lane lagi, satu outer turret-nya udah berhasil dihilangkan. Tapi Pai langsung dilempar ke bagian Iya, depan. Overton bakal coba dipasang oleh seorang Pai. Kali ini Pai masih mau langsung ada multi-sided. Tapi ternyata damage terlalu besar dari seorang Kagura. Satu buah komedi puternya nggak berhasil balik, jadi nggak ngebuat lifesteal dimiliki oleh para pemain dari tim Alter Ego termasuk Pai. Kali ini Murphy udah mulai bonyok. Telly Boy bakal coba untuk dapetin satu buah blue buff, tapi apakah bakal coba dipasangkan oleh seorang Telly Boy dan mereka boy? Tapi ternyata tidak, damage terlalu besar dari seorang Udil. Dipukul mundur Darkness, terbakar api asmara bersama dengan fans di arah mid lane. Ya udah level 14 untuk Telly Boy sekarang. Sama seperti Pan juga udah level 14. Mereka udah welcome banget untuk kedua core. Karena dari sisi network juga mereka nggak berbanding jauh, sekitar 2000-an aja. Tapi untuk Keira di bagian bawah posisinya belum tertangkap juga oleh Telly Boy. Karena Telly Boy dipastikan nggak bakal mau untuk masuk ke dalam rumputan. Tapi sepertinya udah berani terpacul. Dibataling aja, dibanting. Lihat nih, Overton masih dihindari oleh Telly Boy. Ya ampun, Darkness masih benar damage dengan cukup banyak. Lihat di arah belakang Leo Murphy-nya. Telly Boy dan Miracle Boy masih mau lebih. Masuk ke sebenarnya dengan cukup banyak. Dan ternyata masih diingat Overton masih bisa dihindari. Double kill didapatkan. Dua pemain harus hilang dari Aura Fire. Benar sekali, udah dua yang langsung hilang dari Aura Fire. Rotasi dilakukan langsung oleh Alter Ego. Kemana arah perginya? Hilda sendirian di top lane. Pai udah mengetahui posisi dari Hilda, langsung ngezoning aja karena mereka menginginkan Lord yang pertama. Sedangkan itu Alter Ego bakal coba untuk fokus ke arah Bapak Lord dan terhormat. Kali ini Keira bakal coba diusir mundur serang Udil. Mau kemana? Ini Udil, bukan kale-kale. Udil berani banget dan udah ada Golden Staff. Attack speed dari Cloud akan semakin menggila lagi. Golden Staff DHS mau jadi apa ini Pak? Mau jadi apa? Dan lihat di sini bagus banget nih. Telly Boy dapetin satu dan Leo Murphy ke arah belakang. Lihat damage-nya besar banget dari Telly Boy dan mereka boy. Harusnya udah jadi sayap itu. Soalnya di Overton dia nggak mati, Cok. Iya. Kalau itu, dia nggak pakai sayap harusnya mati sih. Harusnya ya. Kalkulasiku sih seperti itu. Lihat dia dengan the power of Udil yang Murphy coba untuk mendapatkan inhibitor di arah bottom lane. Telly Boy dengan cukup cepat tanpa ada basa-basi di arah bottom lane. Untuk itemnya apa aja kalau kita boleh lihat Kak dulu Julio. dong, dikit aja. Sebelum adanya pertempuran yang cukup besar nantinya. Sementara itu Tamus di sisi yang berbeda udah gak bakal kuat coba lagi ditukar menahan. kali ini, bakal dengan inhibitor turret yang berhasil diamankan oleh Telly Boy dan Miracle Boy dan bakal mundur kembali. Ada blue buff yang didapatkan harusnya oleh tim Alter Ego karena kalau di zoning out ini bakal berbahaya untuk seorang Darkness. Wow,
Ini blue buff-nya udah Tuh, bisa tuh. diambil Oh, lagi. sayap kan? Benar kan? Ya ampun, udah ada Queen Swing, ada DAS, ada Golden Star, Raptor Macet. Sementara untuk Pan ada BOD, Endless Battle, Raptor Macet, dan ke arah mana perginya? Ini seperti untuk ke WON ya yang Siapa? akan dibuat oleh Pan. WON sih kayaknya. Iya, WON harusnya. Kalau nggak, iya harusnya WON sih. Win of Nature itu. Kalau menurut aku sih wise banget kalau dia ngambil Win of Nature. Iya. Dibandingkan dia harus Demon Hunter Sword terlebih dahulu. Kenapa? Memang penting banget untuk ngepok seorang Yuzong, Tamus yang kan tebel-tebel dengan Bener. DHS. Cuma dia harus sustain dulu dari Blazing Duet dari seorang Iya, karena Sally Blazing Boy. Duetnya mendadak bisa masuk ke arah Vans dan setidaknya dengan WON dia bisa imun langsung terhadap physical attack yang dikeluarkan oleh Sally Boy nantinya. Bagus banget pemilihan item yang diambil oleh Vans. Yes. Bukan hanya itu aja para pemain dari tim Alter Ego kali ini. Mereka konsisten dari 3 lane yang berbeda. Bakal coba difatalin dan di arah mid lane transfer dengan damage dengan cukup besar. Harus ditumpangin. Masih bisa selamat. Tapi Pai datang tiba-tiba berubah. Semuanya menjadi lebih dan datang bakal coba dipukulin. Pojok ya. Ampun di arah belakang. Ada Titan di dinding dia merayap dan Master Kill didapatkan oleh seorang Sally Boy, The Miracle Boy. Benar banget, sementara Leo Murphy fatalinya belum terlihat dan WON pun udah berhasil diambil oleh Pans. Tapi sekarang mereka hanya bertiga versus 5. Akankah ada flicker dan juga fataling yang akan kita lihat sesaat lagi, Ji? Untuk Aura Fire dan lihat keiranya harus mundur kembali. Ini benar-benar bencana. Alter Ego mendapatkan 2 inhibitor turret. Para pemain dari tim Aura Fire hanya bisa terdiam. Leo Murphy langsung ke arah belakang. Fatali ke arah seorang Hilda. Dan lihat langsung aja di damage dan full dan Keira masih tidak flicker. Udil berarti mendapat 1 poin tambahan. Setelah di sana Sally Boy dan Miracle Boy. One man situation. Dan oh my god. 1 hit terakhir dari seorang Fans berhasil menubah Sally Boy. Tanda aja. Alter Ego harus mundur. Dia nggak bakal bisa kuat untuk dapetin game yang kali ini. Benar banget, tapi Yam sekarang hanya menyisakan 2 bar SP. Bisakah dia kabur dari area ini untuk blue buff-nya? Berhasil diambil oleh Yam. Sempat berhasil mendapatkan 1 bat terlebih dahulu. Itu kalau misalnya Sally Boy nggak maksain keadaan, itu mungkin Fans nggak dapetin dia. Dan untungnya nggak ada Bapak Lord yang terhormat. Itu kayaknya tadi kaki kirinya Fans itu masih di dalam base-nya untuk regen HP, Benar. kaki kanannya di luar gitu. Sama ada 1 Win of Nature. Nah, itu Kalau dia. nggak ada Win of Nature mungkin udah tumbang. Udah ya kan? tumbang, Tapi yang disayangkan adalah ketika Sally Boy masih memaksakan keadaan dan Fans langsung loncat dengan melee-nya, pasifnya nyala, puing, langsung Itu dia, Pak. langsung di slay. Pasifnya 70-100%, Pak. Pak gimana rasanya, Pak? Ngilu kita, Di Pak. Slebel langsung bahaya banget. Dan lihat Keira dan depan bakal coba dipaksa oleh para pemuda tim Alter Ego. Gak mau terlalu dikomit. Ternyata dikomit oleh seorang Yam. Ultimate telah dikeluarkan. Yang mengarah ke arah belakang. Fantranya bakal coba dituju dengan Flea-nya udah dikeluarkan. Tapi kita lihat dia menahan semua damage-nya. Nggak mau memaksakan keadaan lagi. Untung masih ada flicker dan dia pun pergi dari area pertempuran yang hampir dia buat sendirian. Tapi ternyata itu adalah sebuah kerugian. Dia nggak punya flicker untuk 120 detik ke depan. Iya. Dia nggak punya ultimate dari seorang Yuzong. Dan ini bahaya banget kalau dia memasakkan War. Darkness bakal coba Fataling dikejar. kah? Tortoise Enggak. setelah dikeluarkan kali ini masih bisa bertahan dari seorang Darkness. Dan Sally Boy masih menambah stack puni-puni stacknya dari Little Wanderer. Bener banget, masih menahan, pinter banget cara dia untuk menahan stacknya. Ditinggalin aja Little Wanderer sini, nggak mau langsung ditembakkan aja. Sementara itu Mountain Shocker juga udah dikeluarkan. Akankah ada tabrakan sesaat lagi karena bannya udah akan langsung masuk ke bagian depan. Tapi ternyata Blazing Duet langsung dikeluarkan aja. Kemana arah perginya? Fatalingnya kemana? Lalu Blazing Duetnya kemana, Oji? Oh my god, ini bencana untuk tim Alter Ego. Mereka kehilangan 2 playernya. Sedangkan ada Lord, Pai harus mundur. Kalau Pai berhasil ditumbang ini bahaya banget. Tapi Udil mengcover dengan cukup baik dan harus dipukul mundur para pemain dari tim Aura Fire. Udil berhasil mengcover permainan dari seorang Pai. What? Tadi itu apa yang terjadi? Enggak, Sally Boy maksain banget tadi. Dia masa loncat ke belakang, dia pakai Win of Nature. Tapi ingat, Win of Nature mengcover physical damage. Iya. Tidak mengcover magical damage. Iya. Tidak seperti asuransi yang mengcover semua. Wah, nyelip ke sana kamu ya. Boleh-boleh juga, tapi Lord kali ini di menit ke-16 akan diamankan oleh Aura. Ini sebuah keuntungan Immortality-nya udah pecah, coba dipaksa ternyata tidak. Atas dengan adanya Beyblade ke arah belakang. Para pemain dari tim Alter Ego, mereka harus standby karena Yam udah hidup kembali. Sally Boy juga sudah kembali ke lane of down. Tapi mereka udah harus menahan Bapak Lord yang terhormat dan tim Aura Fire.
Ini dia sementara itu untuk Hilda dan juga Esmeralda, Baxia. Mereka bertiga pulang bersamaan sambil menunggu kehadiran Bapak Lord. Ada Kagura di bagian tengah. Untuk Pan sendiri mengambil item yang harus dibutuhkan seperti red buff ataupun blue buff. Udah nikmat banget untuk sekarang mereka bisa dibilang untuk mengungguli beberapa saat, mengungguli keadaan. Walaupun mereka tuh nggak punya lagi. Lihat aja Bestaren udah gundul semua Ji. 1, 2, 3 nggak ada lagi. Ini lajunya minion juga harus diperhatiin. Jangan sampai mereka terfokus nyerang. Tapi malah base mereka yang bisa di-split oleh minion-minion gitu loh. Yes. Tapi ingat, mereka masih bisa membalikan keadaan dan Sally Boy dia nggak boleh terlalu offside seperti ini. Lihat, terkena damage cukup banyak dan Lord udah menuju ke arah tier kedua. Trust ada di arah belakang, udah siap untuk menaklukkan seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Bakal coba dikeker, belum udah dikeker oleh seorang Trust. Lihat, tapi di cancel di arah mid lane. Leomorphy bakal coba untuk clearing dan berhasil defend tier kedua. Enggak seperti. Enggak, ternyata udah harus direlakan aja. Inner turretnya pun langsung hilang. Sementara itu di bagian bawah Esmeraldanya akan mendapatkan juga inner turret di bottom lane. Ada Windtalker yang diambil oleh fans. Movement speed nambah, critical nambah, attack speed nambah. Lebih berbahaya lagi. Alright, bukan hanya itu. Di arah 3 lane berbeda, kali ini mereka masih diunggulkan dengan adanya super minion dari tim Alter Ego. Masih selamat dari tim Alter Ego. Masih bisa bernafas walaupun udah mulai kesesekan dadanya. Tapi setidaknya mereka masih bisa nge-push di arah 3 lane yang berbeda. Iya, udah 18 menit waktu berjalan, waktu berlalu. Kita lihat aja bagaimana perjuangan mereka. Sampai menit keberapa mereka harus mendapatkan kemenangan untuk kedua kalinya ya. Yes, benar, bukan hanya itu aja. Leomorphy udah ngebuka, ada Trust di sana. Bakal coba dipaksa, tapi kali ini ingat ada fans yang berdekatan dengan seorang Trust. Trust tidak seorang diri. Bakal coba dipaksa Sally Boy dan Miracle Boy kali ini. Oh, langsung ada Falling Starmon dan dikeluarkan oleh seorang Trust. Sally Boy terpecah warnya di 3 area yang berbeda. Harusnya kalau dipaksakan nih menjadi bencana untuk tim Alter Ego. Iya benar, bisakah untuk Sally Boy-nya untuk mendapatkan pakai lagi, tapi untuk Keira sedikit lagi SP-nya akan tersisa dan Keira pun udah nggak bisa bertahan. Sebuah keuntungan hadir lagi untuk Alter Ego, 5 versus 4. Blue buff udah akan langsung diamankan juga oleh fans. Sementara itu red buff di bagian bawah milik. Wow, udah ada si Halberd juga yang diambil oleh Pai. Si Halberd juga udah didapatkan oleh tim dari Alter Ego dari Pai-nya. Dan Pai-nya seorang diri di arah top lane, jadi dia bakal kuat untuk one by one situation dengan seorang Trust. Sedangkan di arah bottom lane, Yam bakal mendorong juga. 3 lane yang berbeda bakal didorong secara bersamaan. Inilah definisi hashtag together we are strong. Wah, hashtag together we are strong. Baiklah teman-teman semua. Saat lagi kita udah akan langsung masuk ke dalam menit 20. Jadi buat teman-teman yang sedang menyaksikan, terus berikan dukungan kalian terhadap player-player yang bermain. Dan jangan lupa likes-nya ditancapin guys. Kita lihat bakal coba dipaksa ke arah belakang. Daptas hanya ngebuka saja, tapi one by one situation fast. Mountain Choker tadi buka, yang terkena damage cukup besar kali ini. Sedangkan para pemain dari tim Alter Ego harus mundur kembali karena 36 detik kemudian akan ada Bapak Lord yang terhormat untuk ketiga kalinya. Iya, untuk seluruh item bisa kita pastikan untuk sekarang juga udah full banget. The balance. Coba itu lihat, udah ada Queens, udah ada WON, ada Endless Battle, lalu ada BOD. Nggak pakai sepatu lagi bahkan untuk Isansinnya karena langsung ditukar dengan Windtalker. Tapi untuk Udil cukup berani dengan burst fireball-nya, langsung menyikat habis saja ke arah Darkness efek slow yang diberikan oleh Udil. Oh my begitu god, lihat ke arah belakang Wind of Nature-nya udah nggak ada dari seorang fans, harusnya kepencet tadi ya kalau nggak salah. Dan Yam kalau coba masa, Fan one by one situation masih coba dipaksakan. Yang overtime menyelamatkan seorang Yam. Yam dipacul dan tidak bisa bertahan dengan cukup banyak. Sally Boy berhasil menemukan Darkness di arah sana, pertukaran 1 untuk 1 dari tim Alter Ego versus Aura Fire. Itu dia 1 untuk 1, sama-sama makhluk yang memiliki SP yang tebal banget antara Baxia dan juga Yuzong. Tapi Immortal udah langsung diamankan juga oleh fans. Trust juga udah mengambil Immortalnya. Malefic Roar kali ini mengganti item apa yang ada di tubuh dari fans. Ya, oke, kali ini Sally Boy dan Miracle Boy bakal untuk dapetin stack aja dari Bapak Lord yang terhormat. Dia belum berani untuk mendapatkan Lordnya. Dan Sally Boy masih pakai sepatu, masih kenceng larinya. Tapi udah pakai Wind of Nature dan Immortality, jadi dia lebih sustain lagi. Sedangkan para pemain dari tim Aura Fire lihat, diganti kayaknya Wind of Nature ke arah Malefic WON-nya diganti Malefic Roar. Yes, benar banget. Leomorphy, dia terkena sekarang, masih ada flicker, Trust juga sempat, tapi bakal coba dipaksa. Kali dilihat, Trust harus tumbang Immortality-nya, ternyata masih selamat di arah belakang, ada Blazing Duel. Yang 15 kelihatan Fasya, masih selamat, bakal coba dipaksa. Fast-rocknya, kali ini lihat, Fasya still survive. Tidak bisa terlalu lama.
juga Doji. Oh my Masih god, bisa kali kabur. ini Sally Boy harus hilang immortality-nya. Tapi masih coba dibahas oleh seorang Darkness. Gak ada Battle Mirror Image dan ternyata masih ada di arah belakang. Yap, dengan Dragon Tail-nya Keira ditumbangkan, immortality-nya juga pecah banget coba dipasang. Dua blessing duel. Dan ini bencana. Aura Fire bakal kehilangan untuk di game ketiga ini. Dan Alter Ego memantapkan diri di game yang ketiga. Alter Ego take the game 3. Wow, congratulations Alter Ego berhasil untuk mendapatkan kemenangan kedua ataupun game ketiga. Skor 2-1. Benar-benar menggila, bahkan tadi kejadian yang di terakhir gimana ya, kayak dia